Kenalkan, nama saya Dinda Mariani dari 10 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Oke, apa itu siklus nitrogen? Kalian ada yang tahu nggak siklus nitrogen itu apa? Jadi, siklus nitrogen adalah proses berulang atau konversi unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang akan bergerak melalui komponen biologis maupun non-biologis. Walaupun ada banyak banget nih nitrogen di atmosfer, tapi ia memiliki ikatan yang sangat kuat dan masih berupa gas N2. Gas N2 ini bersifat non-reaktif dan kata lain susah banget buat bereaksi, sehingga nggak bisa digunakan secara langsung oleh tanaman dan hewan. Oke, di sini aku ada gambar siklus nitrogen. Oke, kita fokus ke kanan bawah dulu ya. Jadi di situ ada fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang pertama yaitu proses perpindahan nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah melalui akar tanaman. Tapi sebelum itu harus melalui fiksasi nitrogen terlebih dahulu. Proses fiksasi bertujuan mengkonversi unsur menjadi bentuk atau unsur yang bisa digunakan atau bermanfaat. Ada dua cara dalam melakukan fiksasi nitrogen, yaitu melalui bakteri pada akar tanaman, legum, bakteri, dan mikroorganisme di dalam tanah, dan proses geofisika dengan panas dan tekanan yang tinggi seperti sambaran kilat. Kedua, ada amonifikasi. Coba sekarang kita bahas fiksasi nitrogen oleh bakteri pada akar tanaman legum dulu ya guys. Pertama, nitrogen ini akan diserap oleh tanah dan akan diolah oleh nodul pada akar tanaman legum yang terkandung bakteri Rhizobium atau Azotobacter. Peranan bakteri Rhizobium dalam siklus nitrogen adalah mengikat N2 yang akan digunakan dalam proses metabolisme tubuh tanaman. Di dalam akar inilah nitrogen akan dikonversi menjadi amonia atau NH3. Gas nitrogen di atmosfer N2 dibantu oleh bakteri Rhizobium, amonia, NH3, nitrifikasi. Selanjutnya amonia akan dikonversi menjadi anomium NH4+ yang kemudian menjadi nitrat atas bantuan bakteri nitrifilin pada akar. Anomia NH3 ke anomium NH4+. Lalu NH4+ ini kadang berubah lagi oleh bakteri nitrifilin atau nitrobacter menjadi nitrat NO3, anomium NH4+, nitrat NO3, asimilasi. Proses penyerapan nutrisi oleh tanaman disebut dengan asimilasi. Yang diserap oleh tanaman adalah senyawa nitrogen dalam bentuk ion NH4+ dan NO3 yang telah bercampur dengan air. 5. Ada dekomposisi. Tanaman yang mengandung nitrogen kemudian akan dimakan oleh hewan dan manusia. Otomatis nutrisi termasuk nitrogen juga akan berpindah
dari tanaman ke organisme yang memakannya. 6. Denitrifikasi. Anomia tersebut akan dikonversi lagi oleh bakteri nitriing menjadi NO3. Sebagian dari NO3- tersebut akan digunakan lagi oleh tanaman, sedangkan yang lainnya akan diubah oleh bakteri denitrifying menjadi nitrogen di atmosfer kembali, sehingga gas nitrogen akan kembali ke atmosfer atau udara lagi. Oleh karena itu, kandungan nitrogen di udara cenderung konstan. Oke, di sini ada siklus nitrogen air. Singkatnya gini, gas N2 di atmosfer melalui proses fiksasi oleh sambaran petir. Fiksasi tersebut akan menyebabkan N2 pecah menjadi bentuk lain, seperti nitrat atau NO3-. Nah, senyawa tersebut turun atau jatuh ke dalam perairan, kemudian akan dimanfaatkan oleh organisme air seperti plankton, algae, dan ikan untuk beraktivitas. Ketika organisme tersebut mati, selanjutnya akan melalui proses dekomposisi atau penguraian, dan begitu nitrogen yang ada di tubuh ikan akan dilepas ke dalam perairan lagi. Selanjutnya air yang mengandung nitrogen tersebut akan diserap oleh tanaman melalui proses asimilasi. Dan seterusnya, kurang lebih nggak beda jauh kok dengan proses-proses yang udah diuraikan sebelumnya, sehingga akhirnya sampai pada proses imigrasi. Jadi sekarang kalian udah tahu kan siklus nitrogen itu seperti apa, dan ternyata kandungan nitrogen di atmosfer itu nggak berkurang alias konstan karena adanya siklus ini. Dari perairan di atas kita jadi tahu kalau nitrogen memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Tapi gas nitrogen di atmosfer harus konversi dulu menjadi senyawa yang bisa diserap oleh tanaman melalui proses fiksasi nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dekomposisi, hingga akhirnya kembali lagi ke atmosfer melalui denitrifikasi. Biar lebih ngerti step by stepnya, kalian bisa cari lagi referensi di YouTube ataupun Google ya guys. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.